Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Yunzi memandang Tang Zichen, tampaknya dengan tatapan penuh doa. Tang Zichen berpura-pura tidak melihatnya, menjepit sepotong besar daging ke Belinda Ma dan berkata, "Belinda, berat badanmu turun baru-baru ini, makan lebih banyak daging." "Terima kasih." Belinda Ma sangat malu. "Yunzi Dao Zoumi, kenapa kita tidak pergi ke Gunung Turnaga bersama sore ini? Aku janji tempat itu menyenangkan." Tang Zichen berkata, "Yunzi, orang yang hanya peduli bersenang-senang tidak pandai dalam hal apapun." Sepupu Yunzi segera berkata, "Hei, Zoumi, apa maksudmu? Maksudmu, kita semua tidak baik untuk apapun, kan?" "Oh, aku hanya mengatakan, jika kalian harus duduk, aku tidak bisa menahannya." Salah satu sepupu Yunzi berkata, "Saudaraku ini, aku juga sangat suka pergi ke Dragon Tour Mountain untuk bermain. Bolehkah aku bertanya apakah aku juga sangat tidak berguna?" Sepupu ini memiliki tatapan agresif. Tang Zichen tertawa, "Bagaimana saya tahu apakah Anda berhasil atau tidak, tetapi di mata saya, tetap saja seperti itu." Sepupu Yunzi itu berdiri sekaligus, matanya penuh kewaspadaan. Yunzi sibuk menasihati, "Sepupu, Zoumi tidak bersungguh-sungguh. Jangan marah." Yunzi terjebak di tengah, sangat dilema, terjepit untuk sedikit kehidupan di satu sisi, dan sepupu yang takut mereka mengetahui kebenaran di sisi lain. Sepupu Yunzi berkata kepada Tang Zichen, "Saudaraku ini, kamu juga seorang pra-manusia abadi, aku juga seorang pra-manusia abadi. Apakah kamu berani melawanku? Karena kamu memiliki mulut yang begitu besar, aku pikir kamu harus menjadi sangat kuat. Saya ingin belajar." Tang Zichen berkata, "Saya adalah kerajaan abadi Yunluo, jenius pertama. Apakah Anda yakin ingin belajar dari saya?" Hahaha. Mendengar Tang Zichen melaporkan dirinya sendiri, tiba-tiba, sepupu Yunzi itu tertawa. "Dan jenius pertama dari kerajaan abadi Yun Gong. Aku pergi, tidak heran arogansinya seperti ini, kodok di dalam sumur, di tempat seperti benua Feiyan atas. Apakah dia berpikir bahwa seorang jenius dari kerajaan abadi dapat datang ke sini dan berpura-pura?" Sepupu Yunzi akhirnya tahu mengapa Tang Zichen begitu menarik, jadi dia adalah jenius pertama kerajaan abadi Yunluo, dan mereka tertawa sampai mati setelah mengetahui kebenaran. Yunzi merasa malu saat itu, tetapi berkata, "Zoumi, jangan katakan itu." Yunzi juga merasa sangat terhina, menyebabkan dia dipermalukan bersama Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, "Kenapa? Apakah aku tidak cukup menakjubkan untuk kerajaan abadi Yunluo, hari pertama bakat abadi pra-manusia?" Melihat Tang Zichen masih kacau, kumbang liar itu hanya bisa tersipu dan berkata, "Zoumi, katakan lebih sedikit, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh." Sepupu Yunzi itu, dengan malu-malu berkata, "Nak, kupikir kenapa kamu begitu sombong, identitas seperti apa yang kamu miliki, tapi ternyata kamu adalah jenius pertama dari kerajaan abadi Yunluo." Tang Zichen berkata, "Ya, sepalsu itu, bahkan Yunzi kalah dariku dan memujaku, mengagumiku, bagaimana kamu jatuh?" Sepupu Yunzi kesal ketika mereka mendengar bahwa Yunzi memuja Tang Zichen dan sibuk berkata, "Sepupu, ini tidak benar, hanya tempat pertama di kerajaan abadi dan kamu diizinkan untuk beribadah." Yunzi tidak tahu bagaimana menjawab, itu benar-benar menurunkan statusnya beberapa tingkat. Sepupu Yunzi berkata, "Saudaraku, apakah kamu berani melawanku? Sejujurnya, namaku Yang Feng, dan aku berasal dari benua persaudaraan pohon atas peringkat 50 besar dari makhluk abadi pra-manusia. 50 teratas. Ya, biarkan aku melihat berapa banyak jurus jenius pertama dari kerajaan abadi Yunluo yang bisa dilakukan di tanganku."
Sepupu Yunzi, niat pertempuran yang kuat di matanya, dia ingin menunjukkan Tang Zichen, seekor katak di bawah dari sumur, betapa jeniusnya itu. Jenius pertama kerajaan abadi, datang ke tempat seperti benua Feyama atas, bahkan mungkin tidak bisa masuk 200 teratas, setidaknya, hampir jarang mendengar bahwa jenius kerajaan abadi bisa masuk 200 teratas di benua Feyama atas, dan bahkan jika ada itu hanya akan muncul sekali dalam hampir 1000 tahun. Tang Zichen berkata, bagus. Tang Zichen berdiri. Silahkan. Mereka berdua datang ke ruang terbuka di samping satu sama lain, sepupu Yunzi, mereka semua memandang dengan antisipasi, mereka semua berharap dalam hati mereka bahwa Yang Feng mengalahkan udik desa yang tidak tahu berterima kasih ini menjadi kotoran. Bergerak, Yang Feng berkata dengan lengkungan tangannya, saya tersinggung. Setelah mengatakan itu, sosok Yang Feng bergerak dan menyerang langsung ke Tang Zichen. Yang Feng layak menjadi peringkat ke-50 di benua Upper Feyama, kekuatannya luar biasa, tidak sebanding dengan kejeniusan kerajaan abadi. Namun, itu untuk orang biasa, tapi untuk Tang Zichen, belum tentu demikian. Tang Zichen baru-baru ini melatih kehebatan ke-9 dari tingkat pertama teknik keheningan, yang disebut dunia tanpa pedang. Ketika Tang Zichen meninju, rasanya, momentumnya, tiba-tiba membuat Yang Feng merasa seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menghindarinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu tidak dapat dihindari. Bang! Hanya dalam waktu singkat, Yang Feng terbang seperti karung pasir. Boom! Akhirnya menabrak tembok itu runtuh dan Yang Feng terkubur di reruntuhan. Apa? Aku terkejut. Yunzi, serta sepupunya, semuanya sangat pucat saat ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Feng kecil adalah 50 jenius teratas di benua Yama atas. Kejutan Yunzi saat ini tidak kalah dengan beberapa sepupunya, yang mengira Tang Zichen bukan tandingan sepupu Yang Feng, tetapi ternyata sepupunya bukan tandingannya. Yunzi tidak bisa tidak memeriksa kembali Tang Zichen, orang macam apa ini, buruk saat buruk dan kejam saat kejam, tapi jenius saat jenius, dia bahkan bisa mempelajari pil abadi sendiri. Yunzi, yang awalnya sangat membenci Tang Zichen, juga harus memeriksa kembali Tang Zichen. Setelah Tang Zichen meninju Yang Feng sebentar, dia berjalan kembali dan berkata, kita sudah muak Yunzi, ayo pergi. Ini, bagaimana kalau kita pergi? Saat tatapan Tang Zichen dingin, Yunzi menoleh ke sepupunya dan berkata, maaf kami akan pergi dulu, kami akan menghubungi Anda lagi ketika kami punya waktu. Tunggu, sepupu Yunzi, aku tidak mengerti, kamu adalah putri suatu negara, mengapa kamu harus mematuhinya? Kata sepupu Cloud Valet. Sepupu, jangan tanya, dia temanku, aku tidak bisa meninggalkan mereka ketika paman kembali, minta maaf padanya untukku. Yunzi mengikuti Tang Zichen dan pergi. Segera, mereka meninggalkan kediaman Yang. Yunzi berkata, Zoumi, tidak perlu bagimu untuk menjadi seperti ini awalnya, ketika pamanku kembali, dengan hubungan pamanku tidak akan menjadi masalah sama sekali bagimu untuk berhasil menilai immortal kelas 1. Ahli pil. Tidak jarang, keluarga pamanmu, sama sepertimu, bukanlah orang baik. Apakah kamu hanya orang baik? Pikirkan tentang apa yang telah kamu lakukan padaku sendiri, kata Yunzi tidak yakin. Jika aku bukan orang yang baik, kamu pasti sudah mati sekarang, meskipun aku sudah membuatmu kuat, tapi setidaknya aku telah meninggalkan hidupmu untukmu, sungguh orang yang tidak berperasaan. Aku tidak repot-repot berbicara denganmu. Tang Zichen datang ke sebuah penginapan dan memesan 3 kamar. Yunzi sibuk bagaimana 3 kamar cukup untuk tidur. 1 untuk Nodi, 1 untukmu, dan 1 untuk Belinda Ma. Bagaimana denganmu? Aku bisa tidur denganmu atau aku bisa tidur dengan Belinda Ma? Siapa yang ingin tidur denganmu? Kamu berani? Yunzi sangat marah.
Tang Zichen mendengus, bukan olehmu. Zoumi, saya menyarankan Anda lebih baik untuk tidak melakukan hal seperti ini, Anda telah menyakiti saya sekali. Yunzi sedang sibuk, saat ini dia gemetar saat mengingat apa yang terjadi di gua itu lebih dari 10 hari yang lalu. Tang Zichen berkata, kamu adalah budakku, menurutmu kamu punya pilihan. Tapi kamu tidak perlu takut, saat itu di dalam gua, situasinya aneh, dan aku yakin kamu akan merasa tidak mungkin untuk melakukannya, lakukan tanpa saya sesudahnya. Tanya Belinda Ma tentang itu, dia yang terbaik dalam hal itu. Zoumi. Belinda Ma memerah karena tatapan tajam. Tang Zichen mengambil kartu kamarnya dan pergi ke kamarnya, dan Belinda Ma bergegas mengejarnya. Yunzi kesal di belakang Tang Zichen. Menengat liar di belakang Yunzi berkata dengan marah, putri, kenapa aku tidak membantai dia, dia pengganggu. Yunzi berkata, sangat mudah untuk membantai dia, keluarga paman saya memiliki banyak orang yang bisa membantai dia, tetapi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara membantai dia dan membantai saya? Ini, Nodou sejenak terdiam. Tidak semua orang tahu bahwa setelah mempersembahkan jiwa mereka, mereka bisa pergi ke dunia roh untuk bersembunyi setelah tuan mereka meninggal. Yunzi hanya bisa naik ke atas dengan putus asa, sekarang, hanya bisa berunding dengan Tang Zichen, membuat Tang Zichen menyerah untuk menyakitinya. Nodou telah memesan ulang kamar dengan biaya sendiri. Tang Zichen masuk. Ruangan itu menjadi tempat tinggal dan meludah ke mesin abadi. Sekarang Tang Zichen hanya bisa menunggu Raja Iblis untuk menghubunginya, dan kemudian Raja Iblis memberitahu orang lain yang dia kembangkan, sementara itu tidak ada yang tahu kapan Raja Iblis akan menghubunginya lagi. Malam itu Tang Zichen datang ke kamar Yunzi. Yunzi juga telah memesan kamar sendiri, yang agak jauh dari Tang Zichen, tetapi Tang Zichen adalah tuannya, dan tidak peduli seberapa jauh jaraknya, itu adalah masih dalam jangkauan persepsi Tang Zichen. Tok tok tok, Tang Zichen mengetuk pintu Yunzi-chen. Siapa ini? Ini aku. Mendengar suara Tang Zichen, Yunzi tiba-tiba ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Buka pintunya. Komi, tolong, jangan lakukan ini padaku, oke? Ketika kamu membunuhku, apakah kamu mengasihaniku? Zoumi, aku sudah membayar harganya. Pada saat itu, Tang Zichen masuk melalui jendela. Zoumi, jangan datang ke sini. Ini malam yang panjang, aku di sini hanya untuk berbicara denganmu, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja. Zoumi, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Jika aku tidak ingin hidup, kamu pasti yang pertama mati. Tang Zichen tertawa. Yunzi, kamu terlalu bodoh tentang apa artinya mengorbankan jiwamu. Kamu bahkan tidak bisa mati jika kamu mau, karena aku mengendalikan jiwamu. Jika kamu tidak percaya padaku, coba angkat tanganmu, sekarang. Yunzi tanpa sadar mengangkat tangannya, tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa tangan dan kakinya tidak mendengarkan perintahnya sendiri. Ada apa? Aku bagaimana? Jadi, kamu bahkan tidak bisa mati jika kamu mau, kamu hanya memiliki kesadaran atau milikmu sendiri tubuhmu, aku dapat mengambil alih kapan saja. Jadi, penolakan apapun darimu tidak berguna, aku akan membiarkanmu mengambil pakaianmu off sekarang jika kamu mau. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita lakukan tes. Zoumi, tolong, jangan, oke? Permohonan gugup Yunzi dengan nada yang begitu sedih dan tak berdaya sehingga membuat Tang Zichen sedikit tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, ini hanya percobaan itu saja, lepas pakaian luarnya. Perintah Tang Zichen. Tiba-tiba, alih-alih mendengarkan perintahnya sendiri, tangan dan kaki Yunzi menuruti perintah Tang Zichen dan benar-benar melepas jubahnya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi?
Yunzi benar-benar tidak tahu bahwa konsekuensi dari menawarkan jiwanya begitu serius sebelumnya, dan berpikir bahwa itu hanya hidup dan mati yang dikendalikan, tetapi dia tidak berpikir bahwa bahkan apapun bisa terjadi, dikendalikan. Tang Zichen berkata, kenakan pakaianmu, dan setelah selesai, datang dan berinisiatif untuk menciumku. Tang Zichen memberi perintah. Yun Zizi dengan patuh mengenakan pakaiannya, lalu berjalan ke Tang Zichen dan mencium bibirnya. Hahaha, Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen berhenti dan memeluk pinggangnya. Zoumi, apa yang kamu lakukan? Putri, maafkan aku tidak bisa menahannya. Oh, Zoumi, tolong. Yunzi berteriak. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya, tetapi Tang Zichen akan bersikap lembut padanya. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, Yunzi sedang berbaring di tempat tidur dengan penuh mata, tubuhnya hanya ditutupi dengan kios, dia terlihat sangat seksi. Tang Zichen tersenyum, bagaimana? Kali ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali, hahaha, istirahatlah dengan baik. Tang Zichen berbalik dan berjalan menjauh dari jendela. Di dalam hati Tang Zichen, dia sebenarnya merasa sedikit bersalah. Aku, petir angin, bagaimana aku menjadi orang seperti itu? Mungkinkah aku terlalu dipengaruhi oleh kehidupanku sebelumnya? Tang Zichen menemukan bahwa dia menjadi tidak tahu malu sejak dia datang ke dunia abadi dan bersatu kembali dengan masa lalunya hidup. Namun, Tang Zichen benar-benar tidak menganiaya Yunzi barusan, dan percaya bahwa Yunzi juga merasakan sensasi yang luar biasa. Hari berikutnya, Tang Zichen sendirian di kamarnya muntah mesin abadi. Saat ini, di kediaman Yang, Paman dan Bibi Yunzi sudah kembali. Ayah, kamu kembali. Apa yang terjadi? Ayah, KED telah dikalahkan. Hah? Siapa yang mengalahkan KED? Paman Yunzi terkejut ketika mendengar, seolah-olah ini adalah masalah besar. Itu teman sepupu Yunzi. Yunzi, kapan dia datang ke Pulau Yama atas? Baru kemarin, dia yang datang sendirian dan membawa beberapa teman bersamanya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Teman di sampingnya, Zoumi, adalah hari pertama kerajaan Yunluo pra-manusia abadi. Awalnya sombong, kami semua mengira dia adalah katak di dasar sumur, tapi kemudian, dia memukul Xiao Feng dengan satu gerakan dan terbang menjauh. Tidak langsung. Apa asal-usul Zoumi ini? Aku tidak tahu. Di mana mereka sekarang? Yunzi tidak tinggal di rumah kami, dia dan beberapa temannya pergi untuk tinggal di penginapan dan sekarang tinggal di New Sun Inn. Jangan khawatir, orang-orang kami selalu mengawasi. Aku akan mendapatkan Yunzi untukku. Bagus. Tang Zichen sedang muntah di mesin abadi ketika dia merasakan bahwa Yunzi akan meninggalkan penginapan. Namun, Tang Zichen tidak mengganggunya karena Tang Zichen dapat merasakannya kemanapun dia pergi, dan Tang Zichen tidak dapat benar-benar membatasi kebebasan pribadinya sepenuhnya. Yunzi Sun arrived at the Yang Residence. Beri hormat kepada pamanmu. Yunzi membungkuk ke pembangkit tenaga listrik tingkat bumi abadi. Saat ini, Tang Zichen sedang berada di penginapan dan dapat dengan jelas mendengar percakapan mereka melalui Yunzi. Yunzi, kenapa kamu tidak tinggal di rumah meskipun kamu datang untuk tinggal di penginapan? Paman Yunzi membentak. Aku, teman-temanku itu suka menginap di penginapan, lebih bebas, jadi aku juga pergi bersama mereka untuk menginap di penginapan, jadi aku harap paman tidak menyalahkanku. Oh, Yunzi, kenapa kamu tidak menyapa terlebih dahulu kali ini untuk datang ke sini? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayah dan ibumu? Baik-baik saja. Kembali ke paman, semuanya baik-baik saja, mereka mempercayakanku untuk menyambutmu. Betulkah? Tentu saja itu benar.
Yunzi, jangan berbohong padaku, aku baru saja menghubungi ayahmu kemarin, dan ayahmu mengatakan bahwa kamu menghilang, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Lalu apakah ayah dan ibuku mengatakan sesuatu? Baiklah, aku akan menghubungi mereka nanti dan memberitahu mereka bahwa kamu ada di sini, jadi mereka tidak perlu khawatir. Terima kasih Paman. Kamu nak, sekarang kamu benar-benar berani berlarian sendiri, jika terjadi sesuatu, betapa sedihnya ayah dan ibumu. Paman telah memberiku pelajaran, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Yunzi dipenuhi dengan penyesalan di dalam, jika dia tidak berlari kali ini, dia tidak akan menjadi pelayan Tang Zichen, dia tidak akan telah digunakan 2 kali oleh Tang Zichen. Namun, hati Yunzi juga aneh, pertama kali dia digunakan secara paksa oleh Tang Zichen, dia kesakitan, tapi kemarin, dia tidak. Yunzi, Paman. Yunzi begitu sibuk kembali ke akal sehatnya sehingga dia terganggu. Mengapa kamu terganggu? Aku merindukan ayah dan ibuku. Meninggalkan rumah untuk pertama kalinya, normal. Katakan padaku, Yunzi, siapa Zhou Mi itu, mengapa dia bahkan bukan lawan dari sepupumu Yang Feng? Masuk akal untuk mengatakan bahwa kerajaan abadi tidak dapat menghasilkan kekuatan yang begitu kuat, jenius. Dia memang nomor 1 di kerajaan abadi Yunluo kami, sebelum kompetisi peringkat kerajaan abadi kami, saya sama sekali bukan tandingannya. Lalu mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Jika memang ada kejeniusan seperti itu, dia pasti muncul sebelumnya, mungkinkah dia baru saja menjadi immortal? Paman tidak menyadari hal ini, sebenarnya, Zhou Mi ini, dia adalah anggota kerajaan abadi Yunluo di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang nomor 1 yang terkenal Zhou Mi dari kerajaan abadi kita. Sekarang dia memiliki telah bereinkarnasi dan untungnya ditemukan oleh ayahnya Zhou Ti, jadi dia membantunya memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa bakat Zhou Mi yang bereinkarnasi sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, sepupu Yunzi di sampingnya semuanya tertegun. Jadi itu benar-benar terkait dengan orang cabul pertama itu. Sudah kubilang bagaimana namanya sama. Zhou Mi cabul nomor 1 itu, ketenarannya telah menyebar ke kami di benua Feiyan atas, terutama setelah dia diinjak-injak sampai mati oleh idolaku Gao Jian di jalan, jauh di lubuk hati. Kami semua bersorak untuk Gao Jian di waktu. Ya, saat ini, di penginapan. Tatapan Tang Zichen dingin. Gao Jian. Ternyata orang yang memotong akar hidupku dan menginjakku sampai mati di jalan di kehidupanku sebelumnya bernama Gao Jian. Hanya saja Tang Zichen sekarang tidak tahu tingkat kekuatan apa yang Gao Jian miliki, kemungkinan besar di atas tingkat mortal immortal karena Tang Zichen merasa bahwa dia sangat kuat di kehidupan sebelumnya, sama sekali tidak pada level yang sama. Jika itu adalah tingkat mortal immortal, dan jika Gao Jian mendengar bahwa Zhou Mi telah bereinkarnasi, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada Tang Zichen. Misalnya, dia takut Tang Zichen akan membalas dendam padanya di masa depan, jadi dia akan mencekik Tang Zichen. Namun, Tang Zichen dengan cepat menyangkal bahwa Gao Jian jelas merupakan putra langit yang bangga. Orang seperti ini biasanya cukup sombong dan percaya diri, dia tidak akan pernah percaya bahwa dia akan dibunuh oleh Tang Zichen. Gao Jian, suatu hari aku akan memotong darahmu dan menginjakmu sampai mati di jalan, kata Tang Zichen dalam hati. Yunzi, kapan kamu akan kembali ke kerajaan abadi Yunluo? Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk membawamu kembali? Tidak Paman, selain itu, aku tidak tahu kapan aku akan kembali, seharusnya tidak secepat itu. Kalau begitu, tetaplah di rumah, dan jangan kembali ke penginapan. Ini.
Yun Zizi tidak ingin kembali ke penginapan di dalam, tapi dia takut Tang Zichen akan marah dan membuat jiwanya sakit lagi. Paman, lebih baik aku kembali bergabung dengan teman-temanku. Kita semua keluar bersama, kita pantas untuk bersama, kita tidak boleh sendirian, kata Yunzi. Paman Yunzi mengangguk, sepertinya Yunzi sudah benar-benar dewasa dan lebih masuk akal. Kalau begitu, kembalilah dan beritahu teman-temanmu untuk datang ke rumah selama beberapa hari dulu, dan kemudian bertemu dengan mereka setelah itu. Kamu dan sepupumu sudah lama tidak bertemu, bukankah kamu ingin tinggal untuk beberapa hari? Bagus, kalau begitu aku akan kembali dan mengatakannya. Yah, pergi lebih awal dan kembali lebih awal, aku akan menunggumu untuk makan malam-malam ini. Yunzi sedikit tidak yakin, dia berharap Tang Zichen akan membiarkannya kembali selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Yunzi kembali ke penginapan, pintu Tang Zichen diketuk. Masuk. Yunzi masuk ke kamar Tang Zichen. Ada apa? Tang Zichen bertanya dengan sadar. Zoumi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengatakan. Paman saya kembali, dia meminta saya untuk tinggal di kediaman selama beberapa hari, bisakah Anda membiarkan saya kembali selama beberapa hari? Don Zichen berkata, berapa hari untuk tinggal? 3 hari, oke. Jika aku tidak pergi, mereka pasti akan curiga, dan jika ya, kamu juga akan menjadi jahat. Apakah kamu mengancamku? Bersambung.